Istrinya perutnya udah kesakitan banget, pengen ngelahirin. Tiba-tiba pas dimasukin mobil, ada mobil di depan dia yang ngalangin biar dia nggak pergi kemana-mana. Istrinya makin sakit perutnya guys. Tapi setelah tahu ternyata mereka ini siapa, nih orang kaget banget. Jadi dia ngelihat mobilnya si cowok ini dan katanya tuh kayaknya orang kaya deh. Dan biasanya orang kaya tuh sombong, dia nggak suka. Bahkan dia sampai nyuruh anak buahnya untuk ngecek beneran gak sih ada ibu hamil di dalam. Dan dia akhirnya cek dong. Dan dia bilang katanya bener nih ada ibu hamil di dalam, tapi kayaknya masih bisa ditahan deh, gak melahirkan sekarang. Jadi mereka tuh kayak mainin si cowok ini biar si ceweknya itu gak bisa pergi kemana-mana. Padahal perutnya udah sakit banget. Sampai akhirnya dia bilang kalau mau mobil gua pindahin, lu harus bersujud depan gua. Sampai akhirnya istrinya di dalam mobil tuh teriak, gak usah sujud, perut gua udah lumayan kok, gak sakit-sakit banget. Akhirnya karena udah emosi banget, akhirnya dia nelpon seseorang yang bikin orang-orang di sini itu yang ngalangin dia itu keringet dingin, ketakutan. Lanjut part 2. Serem banget. Perutnya udah sakit banget pengen melahirkan, tapi setelah naik mobil malah mobilnya itu dialangin biar nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi setelah tahu ternyata mereka itu keluarganya siapa, dia kaget banget. Suaminya ini yang udah mohon-mohon untuk dia nyingkirin mobilnya itu sampai diejek-ejekin, jangan-jangan itu bukan anak lo ya, sampai disuruh berlutut kayak gini guys. Tapi untungnya dia belum berlutut sepenuhnya dan bahkan dia akhirnya ngancam, gue panggilin keluarga gue ya, lihat lu. Akhirnya dia telepon nih abangnya dan ternyata abangnya itu bos-bos mafia gitu yang galak. Dia bahkan akhirnya nyari mobil lain untuk ngegendong istrinya tapi malah dialangin kayak gitu, disuruh pergi gak boleh. Tapi gak lama dari sini abangnya datang sama preman-preman lainnya dan akhirnya buka jalan. Dan dia langsung bawa istrinya buru-buru ke rumah sakit untuk ngelahirkan. Akhirnya orang jahat yang ngalangin tadi itu dibawa ke rumah sakit sama geng-gengnya guys. Dan akhirnya dia takut banget nih mukanya di sini sampai keringetan. Tapi untungnya anaknya bisa lahir dengan selamat dan orang itu dapat pelajaran. Nenek-nenek ini jahat banget guys. Masa nyuapin orang tua kayak dipaksa gitu, kayak makan lu. Tapi akhirnya malah dia yang nangis. Jadi sebenarnya si nenek-nenek ini itu kerja sama si cowok ini nih, disuruh ngurusin mamanya yang kebetulan sakit. Contohnya gini nih, misalkan si anaknya tuh nyuapin makanan, tapi si emaknya itu nggak mau makan. Nah temannya si cowok ini curiga nih, abis itu dia ngeliat si nenek-nenek ini nyuapin. Tapi diem-diem dia kayak ngancem gitu, makan nggak lu. Tapi ini diem-diem nih nggak ketahuan sama anaknya, tapi temannya si cowoknya ini curiga. Dia bahkan ngirimin tagihan sayur dan ternyata makanannya kok mahal-mahal banget. Daging babi yang biasanya berapa kok jadi naik banget. Temennya makin curiga. Dia bilang sekarang makanan banyak, apalagi kualitas yang dibeli itu bagus banget. Tapi karena anaknya ngerasa itu makanan buat emaknya, ya udahlah dia beliin aja. Sampai akhirnya anaknya sama temannya jalan ke mall. Kok ngeliat kayak yang perawat tadi lagi beli emas. Besoknya si nenek disamperin ke rumah, lanjut part 2. Nenek ini jahat banget guys, masa nyuruh orang tua makan, dipaksa telan. Makan gak lu? Tapi akhirnya malah dia yang nangis kayak bocah. Jadi temennya si cowok ini tuh sebenarnya udah curiga dari awal, kok kayaknya jahat banget. Sampai akhirnya ketemu di mall, lagi belanja-belanja nih, lagi beli emas. Dan makanan-makanan sayuran yang dibeli, daging-daging yang dibeli itu ternyata dari sisa-sisaan pasar kayak gini. Jadi dia dapetin semua itu gratis. Nah akhirnya besoknya temennya itu datang ke rumahnya si ibu ini nih. Dia bilang katanya aku mencari kamu mau nggak jadi pembantu, kayak suruh bikinin makanan dan lain-lain buat dia, nanti dikirim ke rumah dia. Dan dia bakal bayar mahal banget. Tapi syaratnya dagingnya itu ada tertentu di pasar tertentu yang jauh banget. Sampai akhirnya besoknya si ibu pergi seharian. Dan pas mau ngasih makanannya, dia mau ketemu orangnya, katanya nggak ada yang tinggal di situ dengan nomor itu. Ditelepon juga nggak diangkat, sampai akhirnya si ibu diusir sama satpam. Dan pas balik ke rumah bajikan yang pertama, ternyata barang-barangnya udah dikeluarin semua dan akhirnya dia dipecat, diusir, dibuang. Awalnya dia diketawain sama tetangganya karena beli ginian ratusan juta. Tapi setelah itu tetangganya pada iri semua sama dia. Jadi pria ini namanya Randy Wagner dan dia itu membuat sebuah bendungan dan untuk mengelilingi rumah dia biar terhindar dari banjir kayak gini. Panjangnya itu dia beli sekitar 121 meter dan menghabiskan dana 120-an juta untuk sekeliling rumahnya ini. Karena dia merasa tempat tinggalnya itu emang sering terjadi banjir dan kalau banjir itu uang yang hilang itu lebih banyak dibandingkan uang yang harus dia keluarkan untuk membuat seperti ini. Dan bener aja di Juni 2012 itu sekelilingnya itu kena banjir dan rumah dia itu bahkan halamannya aja nggak masuk air. Tapi tetangga-tetangganya itu pada semuanya kerendam air gitu, jadi lebih rugi deh. Beritanya ini rame di mana-mana karena banyak yang ngikutin setelahnya abis itu karena emang dia pinter banget, jenius gitu. Orang ini ceritanya iseng beli kasur di depan rumah yang lewat-lewat gitu. Ternyata isinya
Jadi waktu itu di Facebook tuh beredar video dari si Bayuwati ini. Katanya dia beli spring bed atau kasur lah ya, yang keliling di sekitaran rumah dengan harga 450.000. Dia iseng, dia buka isinya. Karena pas ditidurin tuh katanya lumayan gak enak. Dan ternyata isinya bener aja, sembarangan banget bikinnya. Yaitu adalah kain perca atau bekas sisaan jahitan kain-kain gitu. Terus pakai kardus doang. Terus di bawahnya itu kerangkanya dibuat pakai kayu-kayu aja yang disusun kayak gitu. Tapi ya menurut netizen dan menurut gue sendiri, ini emang ada harga ada barang yang gak mungkin kita expect tinggi-tinggi kalau keluarin uang cuma segitu. Hotel mewah bintang 6 di Korea Utara guys, kalian mau kesini nggak? Kalau biasanya di negara kita atau di tempat-tempat lain itu kalian sering dengernya hotel paling mentok tuh bintang 5 ya, udah paling mewah banget. Tapi ini bintang 6 guys yang diakuin katanya paling mewah di Korea Utara. Letaknya itu di Pyongyang, namanya itu Hotel Ryanggang. Tapi kalau kalian kesini jangan expect tinggi-tinggi ya, karena emang dari TripAdvisor aja ratingnya itu cuma 2,5 dari 5. Katanya itu lampunya redup banget, terus bangunannya juga kayak bangunan tua. Kabel-kabel yang ada di kamar juga katanya berantakan. Terus kursinya lihat deh, ini kayak jadul banget gitu. Padahal bintang 6 loh katanya. Bahkan gue baca review di TripAdvisor ya, katanya itu ada salah satu pengunjung dari Spanyol, dia ngomong, gua katanya pas lagi nginep di sini itu disuruh review atau kasih komentar tentang Kim Jong Un, tapi dia nolak. Terus diancam mau dipenjara masa. Pria di China ini bikin bola anti kiamat guys. Jadi kalau ada tsunami 1000 meter juga nggak bakalan meninggal kalau di dalam sini. Bahtera bentuk bulat ini itu dibuat sama seorang pria yang bernama Lee Chi-yuen. Dan dia itu awalnya ketakutan gara-gara abis nonton film 2012 yang waktu itu. Jadi dia bikin bunker berbentuk bulat yang dapat melindungi dia dan keluarganya ketika ada bencana kayak 2012 itu. Biaya dia untuk membuat semua ini adalah sekitar 465 juta. Isinya itu bisa diisi sama tangki oksigen, makanan, minuman, air bersih, pokoknya kebutuhan sehari-hari deh. Dan kabarnya katanya isinya itu bisa diisi 14-30 orang dan dapat menahan lapar semuanya terpenuhi selama 30 hari. Nah konsepnya itu katanya pembuatannya tuh kayak bola pingpong, jadinya walaupun tipis tapi kuat menahan tekanan. Gimana, kalian pengen beli nggak? Guys, kalian atau teman kalian punya nggak lubang di dekat kuping kayak gini nih? Karena emang cuma sedikit orang yang punya, kira-kira kenapa ya? Ini merupakan sinus preauricular, yaitu kelainan bawaan yang emang ada dari lahir. Dan emang jarang banget ditemuin di beberapa orang karena emang cuman dari penduduk dunia itu cuma 0,1 sampai 0,9% yang punya kuping kayak gini. Namun ini bukanlah hal serius yang harus dikhawatirkan. Ada dugaan ini diakibatkan kegagalan penyatuan jaringan saat di dalam kandungan. Sebenarnya nggak ada masalah kok sama ini, tapi harus dijaga kebersihannya ya, sama kayak menjaga kebersihan kupingnya sendiri. Karena kalau lubang ini terhambat oleh bakteri atau kotoran yang ada, itu dapat mengakibatkan infeksi. Karena kan emang dia nggak punya jaringan pelindungnya ya, jadi bakteri itu gampang banget masuk.